Shalom, perkenalkan nama saya Putri Eka Sonia Hutagalung dengan NIM 210104007. Nah, video saya ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Praktek Manajemen Pendidikan dan Pelatihan. Selamat menyaksikan. Soal pertama, jelaskan bagaimana implementasi fungsi manajemen dalam pendidikan dan pelatihan mulai tahap perencanaan hingga evaluasi. Berikan contoh dalam penjelasan Anda. Nah, berikut ini adalah penjelasan saya mengenai implementasi fungsi manajemen dalam pendidikan dan pelatihan. Nah, yang pertama itu adalah perencanaan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan pelatihan, penentuan tujuan dan sasaran pelatihan, penyusunan kurikulum, penganggaran, penentuan narasumber, fasilitas, dan hal-hal teknis lainnya. Contohnya itu yang pertama, melakukan survei untuk mengidentifikasi kemampuan apa yang kurang dari para pegawai. Yang kedua itu contohnya bisa menetapkan tujuan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan analisis data pegawai. Contoh ketiga itu bisa menyusun kurikulum pelatihan analisis data dengan Excel. Dan contoh yang keempat, menganggarkan dana untuk sewa tempat konsumsi, modul, dan narasumber. Yang kedua itu pengorganisasian. Nah, di sini membentuk panitia pelaksana, mengatur jadwal pelatihan, mengkonfirmasikan narasumber, peserta, dan fasilitas pendukung pelatihan. Contoh dari pengorganisasian ini yang pertama bisa membentuk panitia yang terdiri dari HRD dan perwakilan pegawai. Yang kedua, menyusun jadwal 3 hari pelatihan. Bisa mulai dari Senin sampai Rabu atau Rabu sampai Jumat atau sebalik atau lainnya. Yang ketiga, contoh ketiga bisa mengkonfirmasikan ketersediaan narasumber, tempat konsumsi, dan peserta. Tahap ketiga yaitu pelaksanaan. Nah, di sini melaksanakan kegiatan pelatihan sesuai dengan jadwal yang telah disusun sebelumnya. Di sini memastikan seluruh perlengkapan dan kebutuhan peserta semuanya terpenuhi. Contohnya itu yang pertama, melaksanakan pelatihan analisis data Excel selama 3 hari. Bisa mulai dari hari Senin sampai Selasa sampai Rabu, Rabu sampai Jumat atau lainnya. Yang kedua itu contoh kedua bisa membagikan modul dan alat tulis untuk peserta. Contoh ketiga, memfasilitasi kebutuhan konsumsi, ruang, proyektor, dan perlengkapan pelatihan. Tahap terakhir adalah evaluasi. Nah, di evaluasi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan dengan tujuan pengukuran tingkat keberhasilan serta perbaikan di masa mendatang. Contohnya itu yang pertama melakukan pretest ataupun post-test untuk mengukur peningkatan kemampuan peserta. Yang kedua, contoh kedua bisa memberikan kuesioner evaluasi kepada peserta untuk mengetahui tanggapan mereka. Contoh yang ketiga itu bisa melakukan review program untuk perbaikan pelatihan di masa yang akan datang. Soal kedua adalah jelaskan bagaimana cara melakukan analisis kebutuhan sebagai tahap awal dalam perencanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Nah, cara melakukan analisis kebutuhan sebagai tahap awal dalam perencanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah identifikasi masalah. Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah-masalah apa yang terjadi, misalnya menurunnya produktivitas karyawan, tingkat kesalahan yang tinggi, atau kurangnya keterampilan tertentu. Nah, data ini bisa diperoleh melalui survei, wawancara, maupun observasi dan studi dokumentasi. Yang kedua itu
analisis kesenjangan kompetensi. Nah, di sini melakukan analisis kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dengan kompetensi yang dimiliki karyawan saat ini. Nah, hal ini penting untuk memetakan pelatihan apa yang dibutuhkan oleh setiap karyawan berdasarkan kebutuhan yang diperlukan. Yang ketiga itu analisis kebutuhan. Nah, pelatihan menganalisis topik dan teknis pelatihan apa saja yang dibutuhkan oleh setiap karyawan untuk meningkatkan kompetensi masing-masing karyawan sehingga dapat menutup kesenjangan-kesenjangan yang ada. Nah, teknis pelatihan seperti durasi, metode, alat bantu harus dirancang dalam tahap ini. Yang keempat adalah identifikasi sumber daya. Nah, di sini mengidentifikasi sumber daya pendukung yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program pelatihan seperti anggaran, pengajar atau instruktur, fasilitas, dan lain sebagainya. Hal ini sangat penting untuk kelancaran operasional pelatihan yang akan dilaksanakan. Soal ketiga yaitu menceritakan tentang analisis kebutuhan yang telah dilakukan oleh kelompok, mulai dari what, why, when, where, who, dan how. Mulai dari perencanaannya hingga tahap pelaporan dan pelatihan apa yang direncanakan. Nah, yang pertama itu apa nama organisasi yang dianalisis? Nah, organisasi yang kami analisis dalam kelompok kami adalah organisasi Karang Taruna yang ada di Desa Sipahutar. Karang Taruna merupakan organisasi kepemudaan di tingkat desa ataupun kelurahan yang memiliki peran penting dan pemberdayaan pengembangan generasi muda. Keberadaan Karang Taruna sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, Karang Taruna di Desa Sipahutar adalah wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang akan tumbuh dan terus berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, khususnya masyarakat di Desa Sipahutar. Yang kedua, why? Kenapa dilakukan analisis kebutuhan pada organisasi Karang Taruna Desa Sipahutar tersebut? Nah, analisis kebutuhan dilakukan di Karang Taruna Desa Sipahutar karena adanya beberapa masalah yang kerap muncul di organisasi Karang Taruna Desa Sipahutar, yaitu yang pertama, anggota Karang Taruna Desa Sipahutar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang masih minim dan perlu untuk ditingkatkan. Masalah yang kedua adalah kurangnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan Karang Taruna Desa Sipahutar yang dapat meningkatkan partisipasi dari setiap anggota. Nah, dalam perkumpulan Karang Taruna Desa Sipahutar, kedua masalah yang timbul dalam organisasi merupakan kesenjangan dan permasalahan yang harus dapat diselesaikan. Hal ini bertujuan untuk menjadikan Karang Taruna di Desa Sipahutar itu menjadi organisasi yang dapat membangun generasi ke generasi yang lebih kreatif dan lebih maju. Yang ketiga itu when. Kapan diadakan diklat dalam organisasi Karang Taruna di Desa Sipahutar? Nah, di kelompok kami diklat dalam organisasi Karang Taruna Desa Sipahutar, kami rencanakan akan diadakan pada hari tanggal 7 sampai 9 Juli 2024. Dimulai pukul 8 sampai pukul 2. Nah, di tempatnya kami akan buat di gedung koperasi unit desa yang ada di Sipahutar. Yang berikutnya where, di mana kegiatan diklat itu akan diadakan. Nah, diklat Karang Taruna Desa Sipahutar akan diadakan atau dilaksanakan di gedung koperasi unit desa yang ada di Sipahutar. Yang berikutnya adalah who, siapa? Siapa yang dianalisis? Nah, dalam organisasi Karang Taruna di Desa Sipahutar, yang kami analisis adalah anggota dari organisasi Karang Taruna di Desa Sipahutar tersebut. Yang berikutnya how.
Bagaimana cara tim penulis mendapatkan data dari organisasi Karang Taruna di Desa Sipahutar? Nah, cara tim penulis mendapatkan data adalah dengan cara melakukan kegiatan analisis kebutuhan terhadap Karang Taruna di Desa Sipahutar yang beranggotakan 30 orang, dan tim penulis telah melakukan wawancara terhadap 5 anggota dari Karang Taruna, dan tim penulis juga telah membagikan link Google Form untuk mendapatkan berbagai informasi, hasil atau jawaban terkait kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh setiap anggota dari Karang Taruna yang ada di Desa Sipahutar tersebut. Nah, soal yang keempat yaitu menjelaskan secara singkat isi dokumen proposal atau TOR kegiatan diklat yang telah disusun oleh setiap kelompok. Berdasarkan dokumen proposal atau TOR kegiatan secara diklat yang diberikan, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, mulai dari latar belakang. Nah, latar belakang dari kegiatan diklat itu berisi tentang kegiatan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan marketing setiap anggota Karang Taruna di Desa Sipahutar dalam rangka mengembangkan potensi dan usaha mereka. Nah, adapun tujuan dan manfaat dari diklat itu adalah untuk meningkatkan keterampilan berwirausaha setiap anggota-anggota dari Karang Taruna. Manfaatnya bisa membantu mengembangkan partisipasi anggota dalam kegiatan yang ada di Desa Sipahutar tersebut. Pesertanya adalah anggota Karang Taruna Desa Sipahutar yang berjumlah 30 orang. Waktu dan tempatnya yaitu tanggal 7 sampai 9 Juli 2024 bertempat di Gedung Koperasi Unit Desa Sipahutar. Nah, dan pembiayaan sumber dana berasal dari iuran peserta dan kontribusi panitia senilai 3.150.000. Materi dalam diklat ini berisi materi yang terkait tentang teknik pemasaran dan kewirausahaan untuk meningkatkan keterampilan marketing peserta. Fasilitas yang didapatkan oleh peserta yaitu peserta dapat mendapatkan materi, sertifikat, konsumsi, dan fasilitas pendukung pelatihan. Soal yang kelima adalah jelaskan kendala apa yang mungkin dapat terjadi dalam manajemen diklat yang telah direncanakan oleh kelompok dan jelaskan alternatif solusi mengatasi permasalahan tersebut. Dari berbagai jawaban hasil wawancara yang telah tim penulis lakukan, ada beberapa masalah yang timbul dalam Karang Taruna di Desa Sipahutar tersebut. Melalui permasalahan tersebut, tim penulis mendefinisikan sebuah solusi yang cocok untuk permasalahan tersebut. Adapun rekomendasi dari tim penulis yaitu melakukan pelatihan teknik marketing atau cara untuk melakukan penjualan, yakni sebagai wirausaha, karena dari hasil jawaban wawancara yang baik, banyak pemuda Karang Taruna di Desa Sipahutar tersebut membutuhkan keterampilan yang dapat membantu untuk menjadi generasi yang memiliki usaha sendiri dalam pengembangan di Desa Sipahutar. Terima kasih. Baiklah, sekian dari video saya ucapkan terima kasih.